terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aprilia. Nama saya Arsita. Di sini kami dari Universitas Sintu Maroso, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Biologi. Jadi tujuan kedatangan kami di sini, Bu, dalam rangka ada tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu mewawancarai guru yang ada di sekolah. Itu guru-guru, terserah guru apa saja yang ada di sekolah SMP maupun SMA. Baik, kita masuk di pertanyaan pertama, Ibu. Kira-kira Ibu pertama kali ditempatkan itu di mana? Terus apakah Ibu langsung mengajar mata pelajaran dari jurusan Ibu sendiri? Iya, terima kasih. Pertama, saya tahun 2012, saya datang ke Poso, kemudian mengajar di SMP 1 sebagai guru honor dan langsung mengajar mata pelajaran sesuai dengan pendidikan saya, itu PJOK, seperti itu. Lanjut, apakah Ibu sudah menerapkan kompetensi guru di dalam kelas? Yang seperti kita ketahui kan ada 4 kompetensi guru itu di dalam kelas, seperti pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Apakah Ibu sudah menerapkannya? Ya, tentunya dengan pengalaman yang kurang lebih 10 tahun, tentunya saya sudah menerapkan 4 kompetensi tersebut di dalam kelas saya. Oke. Terus bagaimana keterampilan Ibu dalam mengajar? Ya, tentunya sebagai guru olahraga, lebih banyak mengajar atau aktivitas di luar, sebagaimana kurikulum Merdeka sekarang. Ada banyak beberapa perubahan yang terjadi, dari kurikulum K13 kemudian kurikulum Merdeka, tentunya ada beberapa, mulai dari pembelajaran diferensiasi saya terapkan di sekolah demi untuk mengaktifkan semua siswa agar bisa menerima pelajaran dengan baik, seperti itu. Kalau proses Ibu dengan mengelola kelas dan apa metode yang Ibu gunakan? Untuk proses di kelas dan metode, sekarang itu ada namanya SCL, Student Learning, jadi berpusat kepada peserta didik. Beberapa ada 9 metode. Ada beberapa metode yang saya terapkan di kelas saya, khususnya olahraga, misalnya collaborative learning, kemudian discovery learning, ada juga PJBL dan seperti itu dalam olahraga. Tentunya lebih banyak praktek, bisa melibatkan ke anak-anak atau peserta didik, seperti itu. Baik, Ibu, saya lanjut. Jadi apa pengalaman Ibu dalam mengajar? Kalau ditanya pengalaman, tentunya banyak sekali, banyak sekali. Terutama perubahan zaman dan perubahan digital, terutama dari karakter peserta didik banyak sekali perubahan, namanya generasi Z, tentunya sangat bervariatif, mungkin dari sisi keterampilan dan skill mereka lebih banyak tahu. Memang kekurangan peserta didik dari segi mental sosial emosional memang sedikit berkurang, tapi kreativitas anak-anak zaman atau generasi Z ini sungguh luar biasa, seperti itu. Kemudian apakah ada kesulitan dalam menghadapi siswa? Terus bagaimana cara Ibu menghadapi itu? Kalau kesulitan pasti ada, apalagi sekarang pendidikan 4.0 atau 4.0 yang akan sudah merambah ke 5.0 ini perkembangan sangat cepat, tentunya kompetensi guru memang harus beradaptasi lagi dengan sistem digital, terutama perubahan kurikulum Merdeka, kemudian karakter peserta didik, di mana sekolah kami baru-baru ini terpilih sebagai sekolah
inovasi ramah anak yang khusus pendidikan inklusif atau sekolah inklusif. Jadi peserta didiknya itu lebih beragam ya. Kebetulan ada peserta didik yang disabilitas intelektual, ada disabilitas sosial emosional, tentunya butuh pendampingan khusus ke mereka karena mereka termasuk ABK, anak berkebutuhan khusus. Tentunya ada pendampingan, ada strategi atau metode belajar yang dikhususkan ke pendampingan individu ke peserta didik tersebut, seperti itu. Menurut pendapat Ibu, bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini? Pendidikan saat ini ya bertumbuh dengan cepat seiring perkembangan zaman yang tadi saya bilang dari 4.0, 4.0 sudah mulai berjalan lagi 5.0, 5.0 tentunya memang sangat berkembang dengan cepat dan lebih banyak bervariasi ya, terutama dari sistem teknologi. Guru sebisa mungkin bisa beradaptasi dengan teknologi walaupun kenyataannya memang masih bervariasi ya. Jadi guru harus lebih harus banyak belajar, harus keluar dari zona nyaman ya, banyak mengikuti pelatihan ya, seperti itu. Pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang guru-guru baru yang ada saat ini? Guru baru saat ini ya, berdasarkan pengalaman, karena sekarang ini lagi gencar dengan guru P3K ya. Guru P3K memang ada beberapa butuh adaptasi karena saya lihat yang guru-guru yang masih terbilang muda, memang ada beberapa yang bisa mengikuti perkembangan zaman ya, teknologi. Ya, mereka bisa lebih berinovasi dan lebih kreatif ya dalam mendampingi peserta didik di sekolah. Kemudian juga memang guru P3K ini memang sebenarnya masih dilematis karena ada beberapa yang sarjana ya, beda sarjana yang mengajar memang di luar dari latar belakang pendidikannya, jadi memang masih butuh beradaptasi. Tetapi selebihnya ya guru zaman sekarang luar biasa dan memang perlu beradaptasi juga dengan sistem pendidikan Indonesia ini, terutama pada kurikulum Merdeka. Dan tahun ini sudah akan diterapkan kurikulum nasional ya, adaptasi dari kurikulum Merdeka itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin hanya itu saja pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mungkin ada tambahan dari Ibu untuk guru-guru yang baru saat ini, untuk kita-kita yang akan jadi guru nantinya. Iya. Kalau saya mungkin pesan intinya banyak membaca ya. Kekurangannya memang masih ada beberapa guru kurang beradaptasi ya, literasi harus diperbanyak, banyak-banyak referensi ya, banyak-banyak mencari pengalaman ya, banyak-banyak bertanya, kemudian terutama sebenarnya bisa belajar mandiri melalui internet ya, itu banyak referensi karena terkadang apa yang dilakukan di masa kuliah itu memang hanya sedikit yang akan kita terapkan nanti di proses pembelajaran. Jadi memang harus banyak-banyak berliterasi ya tentang pendidikan, seperti itu. Baik, terima kasih Bu, mungkin hanya itu.